Pengabdian kepada masyarakat jurusan Elektromedik. Poltekkes Kemenkes Surabaya sosialisasikan teknologi tepat guna baby inkubator berbasis telemedicine. Surabaya, The Royal Indonesia TV, baby inkubator berbasis telemedicine produk Poltekkes Kemenkes Surabaya jurusan Elektromedik merupakan teknologi tepat guna memanfaatkan teknologi digital produk dalam negeri. Poltekkes Kemenkes Surabaya jurusan Elektromedik menggelar pengabdian kepada masyarakat dengan mensosialisasikan penerapan baby inkubator berbasis telemedicine, kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Gedangan Sidoarjo baru-baru ini. Profesor Dr. Haji Bambang Guru Irianto, AIM, MM, selaku Koordinator Pengapmas saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, kami melakukan pengapmas di Puskesmas Gedangan Kabupaten Sidoarjo mensosialisasikan dan memperkenalkan teknologi baru baby inkubator berbasis telemedicine yang akan mempermudah tenaga kesehatan dalam upaya menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dengan biaya lebih murah, beber Profesor Bambang. Lebih lanjut Profesor Bambang menjelaskan, pengembangan baby inkubator berbasis telemedicine pemeriksaan menjadi satu kesatuan di mana dalam baby inkubator dapat mendeteksi kelembaban, temperatur ruangan atau suhu badan, detak jantung, respirasi, signal SCG, SpO2, dan tinggi badan. Jelas Profesor Bambang Guru. Baby inkubator berbasis telemedicine bisa dimanfaatkan di lokasi yang sangat jauh asal ada jaringan internet. Dari satu tempat baby inkubator, keluarga bisa memantau kesehatan pasien ataupun pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dari rumah. Karena puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah, terutama puskesmas yang rawat inap, untuk itu sosialisasi dilakukan supaya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas paham akan perkembangan teknologi digital berbasis Android. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Jok Santoso. Untuk servis peralatan yang kemarin dia minta ya, dan keduanya nanti akan ada pelatihan jam 1. Jadi jam 1 para kita latih bagaimana cara penggunaan telemedicine itu, baby inkubator berbasis telemedicine. Insya Allah kami sudah kesertaan sekitar 20-an. Jadi nanti yang misalkan nanti di pemeliharaannya belum selesai ya dilanjutkan aja. Kedua, nanti kita lihatlah setting itu ya, setting alat dulu. Kalau nggak ada wifi-nya berarti pakai di casing bisa ya. Itu nanti kamu sama nanti biar ini nanti yang untuk peragaan untuk itunya adalah Bu Anika sama saya. Mari kita Bismillah.
mahasiswa dosen saya yang semester terakhir. Jadi mereka seperti ini. Ini adalah alat yang namanya baby incubator berbasis telemedicine. Memang di puskesmas belum ada, tetapi sekarang eranya era digital. Insya Allah kalau ada rawat inap nanti insya Allah mungkin akan berkembang ke arah sana. Apalagi kalau kita udah menjadi satu sehat ya, semua informasi terpadu, makanya kita bisa dalam waktu berapa, panel berapa dan sebagainya dalam waktu singkat. Nah ini alat ini mungkin ditampilkan sini. Ya. Ini adalah penelitian dari kami. Kami menggunakan alat ini. Coba ini sudah sampai dijual karena produksi dalam negeri. Ya, terus sangatnya memang saya juga terus. Nah ini produksi Pak. Oke. Nah ini Nopak. Jadi Nopak saya cek Nopak itu penelitian hasil para dosen itu ditaruh di sana. Untuk apa? Untuk sumber inovasi, karena sementara ini kan orang-orang kan tahunya bahwa perguruan tinggi yang sudah tenang seperti UI, ITB dan sebagainya. Kami harganya sangat plus. Ini kita setting misalkan di suhu 36 oke. Jadi kita di sini. Nah, di sini ini kan suhu di suhu ruangan 35. Kemudian kita setting di 36. Jadi bayinya jangan dimasukkan dulu sebelum di sini sudah sesuai dengan suhu setting 36. Takutnya kenapa? Takutnya pada saat suhunya itu ada lonjakan, ya takutnya nanti bayinya malah terjadi sesuatu. Jadi paling enggak tunggu sampai 30 menit, suhunya di sini udah stabil sesuai dengan suhu setting, baru nanti bayinya bisa dimasukkan. Tapi ini kita untuk sinyal untuk pemantauan ECG-nya kita menggunakan satelit aja, jilid 2. Ya. Jadi nanti kita pasangkan untuk kabel elektrodanya ke bayi, kemudian kita bisa memantau untuk detak jantung. Nah, untuk respirasinya ini, laju pernafasannya ini dia otomatis angka ini. Karena sistem kita ya data angka ini kita ambil dari sinyal ECG. Nah itu teknologi terbaru. Jadi nggak perlu ada kabel-kabel. Kadang kan untuk laju pernapasan ada kabel sendiri gitu, Cik. Nah ini kita udah meminimalisirkan kabel dan meminimalisirkan alat-alat gitu. Jadi teknologi ini kami rasa cukup canggih dan cukup handal gitu ya, karena sudah tersertifikasi, kemudian sudah karu-karuan. Ini kita meminimalisirkan seperti itu. Berarti orang tua bayi bisa memantau keadaan bayinya dari luar ruangan. Mungkin bisa. Jadi misalkan ini di sini ya saya mantau, di Surabaya bisa. Contohnya ini. Yang penting dengan menginstal aplikasi yang sudah kita kasih. Jadi sebenarnya juga nggak banyak sih, untuk nggak berat, cuma kecil untuk aplikasinya. Jadi pada saat kita nyalakan on itu udah otomatis, yang penting ini nyala, ada internet, udah bisa kemana-mana kita Jadi kadang nggak perlu sampai nunggu di sini terus gitu kan. Kalau itu kan kadang berapa harus ditinggalkan ya, tapi kita terus tetap bisa memantau kondisi bayi kita, mulai dari suhu sekin, jantungnya, laju pernafasannya, tanda-tanda alat vitalnya, kita bisa memantau di sini. Nggak ada jarak maksimalnya, penting ada. Boleh, bisa. Yang penting ada internet dan pakai data. Kalau untuk orang awam gitu yang di HP itu ada notifikasinya nggak, misalnya bayinya gawat darurat gitu? Ada, cuman alarm merah-merah itu. Jadi misalkan melebihi dari, misalnya ini suhu di ruangan, suhu di baby ruangan ini. Maksudnya kondisi bayi yang kondisinya lagi nggak ada. Ini sisi monitoring aja. Hanya monitoring aja. Tapi kan kalau misalkan secara mungkin dari bidangnya bisa atau dari rumah sakit bisa mengedukasi bahwa ini nilai standarnya segini. Nanti kalau misalkan melebihi sekian berarti putra putrinya ada sesuatu, misalkan seperti itu secara manual. Misalnya ECG apakah bradi atau taksi, kita nggak sampai ke situ, belum sampai ke situ. Ini baru melihat ini warningnya belum. Ya, tetapi kalau heart rate, respirasi itu sudah langsung ada keluar. Berarti kalau untuk saturasi nambah alat lagi ya?
saturasi Ya. oksigen. Iya ada. Kita sudah ada di sini. Ya, sudah ada slotnya. Jadi tinggal dimasukkan untuk sensornya sudah bisa langsung. Ya. Kebetulan untuk SPO2 itu masih dalam proses pengembangan. Kenapa? Karena pakai yang kecil-kecil ini ada rahasia mereka dihapus ya data-datanya itu di situ. Wilayah yang luaran itu, saya yang ya fasilitasnya cepat untuk transport, kita lagi mau membuat transport. Ya ini kalau transport kan modelnya nggak kayak gini Pak. Ini kan memang di ruangan nicunya ya. Ini tetapi kemarin untuk kayu aja barangkali satu paket dengan hari-hari yang mengalami. Oh, itu sebenarnya gampang, tinggal pasangin aja ini lampu